siang, Bapak dan Ibu. Jadi kan kalau kemarin live IG itu banyak membahas mengenai hipertensi. Sekarang fokusnya saya itu di pencegahan hipertensinya. Oke, jadi untuk pencegahan hipertensi itu nanti kita ada namanya CARDIC. Jadi ada cek kesehatan secara rutin, jangan lupa rokok harus di stop, kemudian rajin berolahraga, ya, dietnya juga jangan sampai kebanyakan, jangan sampai kekurangan juga, jadi harus yang seimbang, kemudian istirahatnya harus yang cukup. Makanya kalau bapak sama ibu ada tekanan darah tinggi, mesti saya tanya tadi malam tidurnya cukup apa enggak, karena itu bisa mempengaruhi tekanan darah. Kemudian jangan lupa untuk mengelola stres, ya. Oke, jadi untuk pola makan pada pasien-pasien yang menderita tekanan darah tinggi atau misalnya bapak dan ibu ternyata punya faktor resiko untuk terjadi darah tinggi, misalnya keluarganya ada yang punya riwayat darah tinggi, bapak atau ibu, maka dari usia muda itu sudah harus dilakukan pencegahan. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu di sini punya tekanan darah tinggi, anak-anaknya tolong dicegah sedini mungkin. Gimana cara mencegahnya? Dari makanan. Yang pertama, batasi konsumsi gula. Kalau bisa gulanya jangan terlalu banyak. Jadi sekitar 4 sendok makan per hari itu udah maksimal banget. Jadi kalau mau minum teh, kalau bisa yang tawar, kalau mau misalnya minum minuman kemasan, coba dicek dulu di komposisinya gulanya seberapa banyak. Jangan sampai lebih dari 50 gram. Kemudian untuk garam, batasi garam. Kalau bisa sih hambar, cuman kadang-kadang kita kan nggak ngerasa ya ini sudah cukup apa belum garamnya. Nah, batasannya itu adalah di 1 sendok teh per hari. Jadi kan kalau misalnya bapak sama ibu pergi ke rumah makan yang ada kuahnya kayak soto atau apa, itu kan ada garamnya sendiri ya. Biasanya mereka memang akan lebih hambar, bapak sama ibu nambahin garam lagi sedikit. Tapi kalau untuk porsinya dalam sehari ini kurang dari 1 sendok teh per hari. Sebisa mungkin seperti itu. Oke. Kemudian untuk protein dan lemak, daging berlemak dan minyak goreng. Kalau bisa jangan banyak-banyak. Ini sudah mau Idul Adha. Idul Adha nih, ya kan? Nanti motong 1 sapi, ya kan? Sapinya 10 dimakan sendiri, tidak boleh. Oke, terus jangan lupa banyak makan ikan. Kenapa? Karena ikan ini mengandung omega 3. Nah, omega 3 itu bisa mengurangi kadar trigliserid. Kemudian dari beberapa penelitian dia juga ada manfaat nambahin pengencer darah tapi sedikit. Enggak sebagus obat pengencer darah, tapi paling nggak membantu. Waktu itu juga saya punya pasien umur memang masih 40 tahunan, terus habis itu merokok, minum omega 3 rutin. Habis itu saya teropong lah, lumayan juga, nggak perlu saya pasangin walaupun agak nyeri-nyeri dada. Tapi bukan berarti saya ngomong rokoknya bapak dan ibu nanti bisa dicegah dengan omega 3, itu enggak ya. Kemudian jangan lupa buah-buahan dan sayur-sayuran harus diperbanyak. Oke, ini selalu saya sebut-sebut daftar makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Coba dilihat, yang paling aman adalah putih telur. Putih telur, kalau bisa makan ubur-ubur, kalau nanti nggak kesetrum ya kan. Terus habis itu daging masih boleh tapi tanpa lemak. Daging masih boleh tapi tanpa lemak. Jadi daging ayam tanpa kulit, daging bebek tanpa kulit, ikan aman, daging sapi tanpa lemak, daging kelinci ada yang boleh makan. Kalau misalnya pergi ke daerah tinggi, daging kelinci sama daging landak dimakan. Daging kambing ini sebenarnya katanya boleh ya, tapi semenjak saya pernah nyoba daging kambing dan saya pusing, pasien saya nggak ada yang boleh. Oke, nggak ada yang boleh. Saya cuma makan 1 tusuk daging kambing terus saya pusing, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Nggak ada yang boleh makan daging kambing. Oke, ikan aman, gaji nggak boleh. Terus habis itu dilihat kalau untuk susu, bahkan susu low fat aja sebenarnya masih bermasalah, tapi ya nggak apa-apa. Tetap susu boleh ngasih yang low fat. Kalau susu yang ada lemaknya itu juga berbahaya. Yang paling nggak boleh ini bisa dilihat cumi-cumi, kuning telur, otak sapi.
tapi telur burung puyuh. Telur burung puyuh. Tidak boleh. Telur burung puyuh kecil, tapi kolesterolnya yang paling tinggi. Sampai 3.600. Tinggi banget. Oke. Next. Tadi garamnya maksimal berapa? Next. Sehari. Semua makanan, donat ada garamnya, kue ada garamnya, ya kan? Cuma air putih aja nggak ada garam. Oke, kendalikan hipertensi, jangan lupa cek. Jadi kalau udah ngikutin IG sama TikTok saya ya kan, bagaimana cara untuk mengukur tekanan darah dengan benar. Jangan lupa ya, istirahat dulu, gak boleh minum kafein, gak boleh merokok, tidurnya yang cukup sebelum ditensi. Dan itu bisa diulang 2-3 kali selang 1 menit. Jangan lupa harus dalam kondisi sudah beristirahat, jangan olahraga juga sebelumnya kalau mau cek tensi. Kemudian jangan lupa kalau misalnya memang punya darah tinggi, obat tekanan darah harus diminum secara rutin. Gizi harus seimbang. Kemudian aktivitas fisik, jangan lupa olahraga pagi-pagi, olahraga. Kenapa? Karena kalau dengan olahraga itu nanti akan membuat panas tubuh, biar nanti pembuluh darahnya akan memuai. Kalau pembuluh darah memuai, ya volume melebar, tekanan akan menurun kalau di ilmu fisika. Makanya olahraga itu penting. Ya, hindari asap rokok, alkohol, sama zat-zat karbohidrat yang lain. Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah berhasil menurunkan berat badan sampai 10 kilo, tensi bisa turun sampai maksimal 20 mm air raksa. Kalau garam bisa dibatasi, bisa kurang. Jadi garam, olahraga, makanan itu bisa nurunin sampai 10 mm merkuri. Tapi kalau misalnya tensi udah 180, sudah 160 ke atas, itu tetap harus dikasih obat-obatan karena gaya hidup aja nggak cukup. Karena kalau misalnya ini semua dilakukan, paling dia cuma nurunnya 10 mm merkuri. Nurunin berat badan aja susahnya, astagfirullah, ya kan? Paling banter garam itu pun kadang-kadang nggak apa-apa, garam dikit. Olahraga apa iya bisa tiap hari? Aku ini kok kayaknya nggak yakin. Apalagi kalau sudah merokok disuruh stop merokok, susah banget ini nanti. Targetnya sebenarnya kalau kurang dari 65 tahun itu, kalau tensinya kurang, seharusnya tensinya kurang dari 130/80, kalau lebih dari 60 kurang dari 140/90. Tapi di guideline yang paling baru sebisa mungkin tensinya di angka 120/80. Jadi kalau Bapak dan Ibu pasien saya, akan saya tekan tekanan darah itu dan obatnya akan saya tambah. Next. Oke, ini cara kerja banyak obatnya. Jadi obat itu ada berbagai macam. Gak usah mikirin patofisiologi, nanti biar saya aja yang mikir. Next. Nah, intinya adalah di pedoman dokter jantung yang paling baru nih 2024 ya. Kalau misalnya ada peningkatan tekanan darah atau memang sudah ada darah tinggi di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90. Yang pertama, tetap dilakukan modifikasi gaya hidup. Tapi kalau misalnya dengan modifikasi gaya hidup tensinya masih lebih dari 130/80, lebih dari sama dengan, harus dikasih obat. Jadi jangan nolak kalau dokter ngasih obat. Oke, karena semakin tekanan darah tinggi, semakin nanti banyak robekan di pembuluh darah. Kalau yang punya diabetes harus ditanggulangin ya, jangan lupa. Untuk gula darah puasa itu harus kurang dari 126. Kalau gula darah yang 2 jam setelah makan atau gula darah sewaktu itu kurang dari 180. Jadi kalau di atas ini masih dibilang tinggi. Sudah selesai. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Ya. Jadi mengenai gula darah, sekarang kan kalau mau kita makan buah, itu kan manis. Itu gimana, Bu? Tetap makan buahnya harus terkontrol. Jadi kalau orang gula itu memang masalahnya adalah sedikit gulanya naik. Ya, jadi nanti dicari
buah-buahan yang lebih netral manisnya. Misal kayak bengkoang itu kan nggak terlalu manis, kadang timun kalau misalnya mau ngemil. Kalau misalnya kayak melon, semangka, pepaya itu juga masih boleh, tapi memang lihat kadarnya. Masalahnya respon tiap orang itu beda. Jadi kalau misalnya bapak sama ibu mau ngecek saya makan berapa, gula darahnya berapa, memang di awal-awal ngecek gula darahnya harus agak sering gitu ya. Cuman tetap yang namanya buah itu ada kandungan vitamin C dan kandungan zat mineral vitamin yang lain itu akan menjadi antioksidan. Makanya orang-orang yang rajin minum buah akan terlihat lebih muda. Ya, jadi buah itu tidak dilarang, tapi untuk orang yang diabetes tetap nggak boleh sampai gula darahnya lebih dari 180. Satu lagi, itu mengenai apa? Itu yang gula jagung itu kira-kira pantas nggak dikonsumsi kalau kita ada penyakit gula gitu? Gula jagung itu memang glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula pasir, cuman tadi seperti yang saya bilang Bapak, jadi respon tiap orang terhadap suatu makanan, apapun yang dikonsumsi ke dalam tubuh itu berbeda. Jadi kalau misalnya nanti Opa mau ngecek setelah misalnya ini ada teh tawar gitu kan, terus dicampur sama gula jagung. Nah nanti Opa ngecek setelah sejam, 2 jam lah, 2 jam setelah itu dicek gulanya naik berapa. Kalau misalnya dengan minum obat terus makan terus minum gula jagung itu aman, berarti gula jagung masih aman di Opa. Ya, tapi kalau misalnya ternyata gula jagung bisa naikin, kan ada beberapa orang makan sedikit aja gulanya naiknya menjulang tinggi, nah itu tetap harus dibatasin. Lebih aman memang yang netral. Tapi siapa ya yang mau minum air? Kan kalau tadi sudah misalnya sudah teridentifikasi hipertensi ya, apakah itu sepanjang umur tuh seumur hidupnya kan terus minum obat? Karena kalau misalnya stop gitu ya, kondisinya mungkin sudah 130, sudah 80 misalnya gitu ya, kemudian stop itu akan lebih naik lagi gitu, apakah akan seumur hidup mengkonsumsi obat? Jadi hipertensi itu memang penyebabnya ada dua. Ada yang tidak diketahui, kebanyakan karena genetik. Yang ini memang susah, mau ibu nggak minum obat, mau minum obat pun kadang masih tetap menjulang tinggi. Ada yang dia karena penyebab sekunder, misalnya ibu sakit ginjal, terus tekanan darahnya tinggi. Nanti begitu ginjalnya diperbaikin, tekanan darahnya normal, itu ada. Nah, untuk orang-orang yang dengan penyebab sekunder itu bisa lebih terkontrol. Tapi kalau misalnya karena keturunan, nah itu memang agak susah Bu. Jadi lebih baik karena memang sekarang target tensi aman itu di 120/80. Jadi kalau misalnya ibu pun minum obat ternyata tensinya nggak nyampe 120/80 itu belum mencapai target. Lebih baik memang kalau misalnya sudah dicek beberapa kali tensi tetap tinggi, memang udah hipertensi harus diminum obat. Karena kenapa? Karena kalau ibu nggak minum obat, sama kayak misalnya ada pasien-pasien saya yang saya teropong jantung, itu nanti pembuluh darah akan makin melar karena dia tekanannya tinggi. Itu dia kayak karet yang selalu ditarik-tarik, akhirnya dia melar. Iya. Nah kalau dia sudah melar, akhirnya pembuluh darah ibu itu panjangnya lebih panjang, maka jantung harus memompa lebih tinggi untuk bisa mencapai ke seluruh permukaan tubuh karena Bekerja lebih keras ya? iya benar. Makanya sedini mungkin ketahuan hipertensi, sedini mungkin dilakukan intervensi, mau itu modifikasi gaya hidup ataupun obat. Sebisa mungkin ibu nanti sampai tua tetap dalam kondisi tubuh yang normal. Targetnya dokter seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ada apa? Ya, jadi ada yang nanya di online, apakah olahraga dapat menurunkan tekanan darah? Jawabannya iya. Karena tadi seperti yang saya bilang, dengan olahraga bapak dan ibu itu akan merasa panas. Ketika merasa panas, maka nanti pembuluh darah itu kan dia elastis ya, sama kayak semua karet atau semua plastik gitu kan, karena dia elastis. Begitu jadi panas ya dia akan memuai itu nanti pembuluh darah akan menjadi lebih lebar.
ketika penampang itu melebar, kalau Bapak sama Ibu pernah belajar ilmu fisika, ketika penampang itu melebar, tekanan akan semakin turun gitu. Nah, cuman memang olahraga ini nggak cuma dalam 1-2 hari, itu perlu bulanan sampai tahunan, sampai akhirnya pembuluh darah Bapak dan Ibu tuh lebar. Nah, semakin penampangnya lebar, semakin aliran darahnya membaik, maka kayak atlet-atlet dia cuma butuh denyut yang pelan untuk bisa mengaliri ke seluruh tubuh. Makanya itu nanti Bapak dan Ibu akan merasa lebih nyaman di denyut yang lebih pelan. Sepenting itu olahraga, makanya semua dokter selalu menyarankan kepada Bapak dan Ibu minimal ada jalan setiap hari, karena dengan Bapak dan Ibu berolahraga, pembuluh darahnya makin lebar. Dan kalau pembuluh darah makin lebar, tekanan darahnya bisa agak turun. Tapi memang kalau misalnya range tekanan darahnya tetap tinggi, walaupun olahraga tetap harus minum obat ya. Bukan berarti Bapak ada tekanan darah tinggi, sudah dikasih obat, terus habis itu merasa akan jadi normal dengan olahraga saja, itu juga enggak. Jadi tiap case itu berbeda dan nanti akan dievaluasi sama dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi di live chat Instagram. Jadi, apakah dengan mengkonsumsi obat hipertensi dengan waktu yang lama itu bisa berdampak buruk pada ginjal? Ini bagaimana ya, dok? Jadi untuk tekanan darah, saya juga pernah ngasih tahu nih ya ke Bapak sama Ibu, kalau Bapak dan Ibu itu punya tekanan darah tinggi, itu sama kayak air yang bisa merobek kertas. Semakin tekanan darah tinggi, semakin tinggi jalur pembuluh darah itu di dalam aliran darah Bapak dan Ibu, dia akan semakin merobek pembuluh darah. Nah, dari jantung dia akan memompa ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal. Kalau misalnya tekanan darah itu terlalu tinggi, dia bisa ngerobek pembuluh darah ginjal. Jadi sebenarnya obat yang kami kasih itu untuk menurunkan si tekanan darah itu. Kalau kayak misalnya gini, Bapak sama Ibu pernah cuci tangan. Kalau misalnya cuci tangan, itu kan akan dikasih aliran tekanan air yang paling nyaman, ya kan? Kalau misalnya terlalu banyak ngebuka keran, terus tekanannya terlalu tinggi, cuci tangannya kan jadi nggak enak kan, jadi agak sakit kan di kulit ini ya. Terus habis itu nanti jadinya malah airnya muncrat kemana-mana kan. Nah, pembuluh darah juga begitu. Kalau misalnya masalahnya kulit ini kan banyak ada sarafnya, kalau pembuluh darah nggak, saraf itu jalan beriringan. Jadi di sini pembuluh darah, di sampingnya itu sarafnya. Kalau misalnya nanti robek sedikit, pembuluh darah tuh nggak akan terasa. Tapi kalau misalnya robek banyak sampai akhirnya mau nembus si saraf, baru dia akan terasa. Aduh sakit gitu, aduh pusing, ya kan? Aduh kok perutku nggak enak. Nah, itu karena tekanan darahnya terlalu tinggi. Obat yang kita kasih itu sudah melalui banyak penelitian dan bertahun-tahun sampai akhirnya kami akan ngasih ke Bapak dan Ibu. Ya, itu sudah melewati berbagai macam penelitian. Dan obat yang kami kasih mesti aman untuk ginjal. Memang ada beberapa obat yang kadang berefek ke ginjal, itu ada. Tapi resiko tekanan darah tinggi dibandingkan resiko dokter memberikan obat, itu akan lebih cepat ginjal Bapak dan Ibu rusak kalau tekanan darahnya selalu tinggi. Ya. Makanya obat yang kita kasih itu untuk menurunkan tekanan darah, akhirnya aliran darah dari jantung ke ginjal akan lebih membaik. Kalau misalnya ada apa-apa, mesti dokter juga akan selalu ngecek. Kalau Bapak sama Ibu jadi pasien saya kan mesti kan tiap berapa bulan saya cek ginjalnya dulu Bu, cek lagi ginjalnya Pak, ya kan? Karena itu untuk melihat apakah obat yang saya kasih itu berefek nggak ke ginjal. Tapi kalau misalnya Bapak sama Ibu takut minum obat darah tinggi, kemudian darah tingginya makin tinggi, nah itu yang akan lebih berbahaya ke ginjal. Jadi ada yang berpengaruh ke ginjal, ada beberapa. Tapi sebenarnya kalau misalnya bisa di-manage dengan baik, ginjal tidak pernah dipengaruhi, malah akan lebih baik. Pasien-pasien saya banyak banget yang udah minum obat teratur, malah ginjalnya semakin bagus.